Mantan pemain Vietnam puji, mantan Vietnam bilang kalau kemarin kita nggak kalah lawan Indonesia, Vietnam, guys, pada suatu hari kita akan kalah karena Indonesia jauh lebih berkembang. Wow. Pelatih Australia, pelatih Australia apa dia bilang? Gini, Indonesia udah gila main kayak gini, bener-bener mau sampai kita. Begitu ya. Pemain Jepang bilang Indonesia bermain luar biasa, tidak negatif football. Artinya rank 146 lawan rank 16 tetap menyerang. Ya? Nggak parkir bis. Dan create peluang ya. Dan create peluang. Di situ mereka juga kaget, ternyata bisa. Iyalah, bila saya melihat ya sendiri yang depan mata ya, ketika saya menyaksikan perlawanan antara timnas Indonesia menghadapi timnas Australia ya, di situ dari segi penampilan timnas Indonesia memang bukan kaleng-kaleng ya. Ada 5 atau 6 percubaan ataupun tendangan-tendangan yang begitu kencang yang telah dilakukan oleh Australia, tetapi bisa ditepis ataupun bisa diselamatkan oleh Martin Pais, yaitu benteng terakhir untuk pertahanan timnas Indonesia. Dan dari segi kombinasi antara pemain-pemain timnas Indonesia, mereka sangat serasi ya. Sungguh pun dalam tempo yang singkat Coach Sintayong membentuk tim ini ya untuk menghadapi Australia itu, tetapi dari segi kombinasi pemain-pemain memang jauh berbeda berbanding dengan yang dulu. Dari segi passing, wow, sangat berani ya. Passing dalam jarak yang dekat. Dan satu perkara yang saya lihat ya, Martin Pais guys, begitu jauh dia daripada tiang gol, melihat pertahanan timnas Indonesia membuat serangan di bahagian kawasan Australia. Itu satu kelainan lah yang saya lihat pada penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi Australia. Dan untuk penampilan tanggal 10 hari bulan ini guys, Indonesia bakal akan menghadapi Bahrain pula. Nah, ini merupakan satu lagi cabaran yang bakal akan ditempuhi oleh timnas Indonesia. Tetapi saya lihat ya, Indonesia sudah berubah jauh. Mungkin kalau 12 tahun yang lepas ya, 12 tahun yang lalu Indonesia pernah dibantai 10-0 guys. Jadi ketika itu lihatlah siapa pemain-pemain, tetapi kali ini mesti jauh berbeda ya penampilan timnas Indonesia dengan kehadiran pemain-pemain seperti Mes Helges, lepas itu pemain seperti Eliano, dan juga diperkuatkan oleh sang kiper Martin Pais ya. 2 laga yang dia ikuti, dia tampil pada timnas Indonesia pada putaran yang ketiga ini. Kedua-dua perlawanan itu Martin Pais menjadi man of the match. Bayangkan, beda kekuatan timnas Indonesia. Kalau dulu bolehlah Bahrain remehkan timnas Indonesia, boleh menghajar, membelasa sehingga 10-0. Tetapi pada tanggal 10 hari bulan ini, ramai yang menanti-nantikan penampilan timnas Indonesia dengan kehadiran 2 lagi pemain yang baru dinaturalisasi, yaitu Eliano dan juga Mes Helges. Itu sudah pasti guys. Aku cukup suka dengan progres Indonesia. Ya, aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti Malaysia bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari sebelum Piala Asia. Boleh waktu tu semua dah nak kecoh dah. Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu, tapi at the end of the day akan dapat hasil macam ni. Kekal berprinsip. World Cup expanded lah. Indonesia bahaya juga ni kalau mungkin ke World Cup ni. Just nak cakap tengok guys, pundit Malaysia juga ya mengakui bagaimana timnas Indonesia sekarang ini, perubahan yang telah berlaku sejak Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum ya. Banyak perubahan yang telah berlaku ke arah yang lebih positif ya. Dan melihat bagaimana Pak Erick Thohir menyusun Federasi Sepak Bola di Indonesia sangat transparan ya. Di awal mulanya Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum, saya masih ingat dia telah mengundang pemain nomor 1 ya, ataupun tim nomor 1 ranking peringkat FIFA, yaitu Argentina. Nah, di situ
ramai yang tidak menduga ya, ataupun tidak menyangka bahwa Pak Erick Thohir bisa mengundang tim nomor 1 dunia ini, yaitu Argentina ke Indonesia. Tetapi apa yang telah berlaku? Pak Erick Thohir mendatangkan timnas Argentina ranking nomor 1 berlaga di Indonesia dengan timnas Indonesia, guys. Jadi ini satu bentuk mengasah mental para pemain ini untuk persiapan. Sekarang ini sudah kelihatan ya, apabila Indonesia menghadapi tim seperti ranking 16, ranking 24 begitu, pokoknya berada ranking atas daripada Indonesia, timnas Indonesia tidak gentar, guys, menghadapi tim-tim lawan ini. Bayangkan timnas Indonesia berada di grup C. Di situ ada Bahrain, ada China, ada Australia, ada Arab Saudi. Jadi dalam tim itu, beberapa tim dalam tim grup C ini sudah ada yang beberapa tim yang sudah terbiasa ya menjadi langganan Piala Dunia. Tetapi timnas Indonesia, bayangkan dua tim ini, Arab Saudi dan juga Australia, mereka bisa mempertahankan daripada serangan-serangan diterobos masuk ataupun daripada jaringan ya daripada timnas Australia, dan ketika menghadapi Arab Saudi, di situ dapat seri. Jadi dari segi kekuatan tuh bagaimana tuh, guys? Ranking 133 menghadapi ranking 24. Tetapi bisa imbang begitu, guys. Bagaimana agak-agaknya? Kalaulah kalian punya pandangan, bagaimana tuh? Nanti komen di bawah. Jadi melihat tentang perkembangan timnas Indonesia sekarang ini menjadi perhatian, guys. Bukan saja di Indonesia yang tengah heboh tentang sepak bola, tetapi negara-negara sekitar Asia Tenggara ini seperti Malaysia juga turut melihat perkembangan yang telah berlaku di Indonesia. Lihat sejak pundit dari Malaysia ini melihat perkembangan timnas Indonesia, banyak perubahan dan sekurang-kurangnya ada perkara-perkara yang boleh diambil contoh ya terhadap apa yang telah Indonesia lakukan. Miss Hilgers, persembahan yang ditunjukkan oleh Miss Hilgers ni, Miss Hilgers is not rumored to Miss play Hilgers for a timnas. They already accepted the invitation to play for timnas. Dekat Fort Mock pun aku tengok dia nationality dah Indonesia. Dah Indonesia dah. Dan aku rasa dekat profile dia pun dia dah tulis timnas Indonesia dekat situ. The soonest paling awal kita boleh tengok kelibat Miss Hilgers ni, aku jangkakan Oktober nanti di World Cup. Ini akan tampil nih untuk menghadapi Bahrain. Tapi aku rasa bila aku tengok dia dapat mengekang Joshua Zirkzee, dia dapat mengekang Alejandro Garnacho di separuh masa kedua, beberapa kali memberhentikan Marcus Rashford. Aku mula percaya dengan apa yang Robin Van Persie cakap. Aku rasa dalam minggu lalu Robin Van Persie bercakap dengan satu outlet media. And, you know, I will say, much like the game against Bahrain, Australia dominated this game, at least from a possession perspective. They dictated where the ball was going, how long they held on to it, and when Indonesia got on the ball, they honestly couldn't do much with it. You know, the offensive energy, that really fast counter-attacking pace that we saw against Saudi Arabia was not here in Indonesia. Baru itu ya, naturalisasi dari Belanda. Ya, memang bisa lebih kuat. Ternyata ada beberapa ya yang sekarang banyak, Pak. Bukan naturalisasi. Iya. Nggak tahu, mungkin 9, 11. Saya lahir dan besar di Bogor dan pada umur 8 sama orang tua saya pergi ke Belanda. Tapi ini orang Belanda nih, guys. Dalam hati saya pikir mereka ada hubungan dekat dengan Indonesia. Ya. Hubungan dekat. Ya, WNI atau warga negara Belanda yang mungkin tidak begitu penting. Yang penting mereka bisa bermain sepak bola dengan baik. Wow, tengok tuh, dukungan. Itulah, guys, bila melihat ya perkembangan sepak bola yang berlaku sekarang ini, terutamanya di Indonesia yang satu-satunya dari ASEAN yang telah lolos ke putaran yang ketiga ya, telah menjadi sorotan publik dan juga bukan saja media dalam negara tetapi dari luar negara ya turut menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Lagi-lagi kekuatan timnas Indonesia yang mereka tidak menduga bahwa kekuatan timnas Indonesia hari ini telah jauh berubah ya, dan 10 hari bulan ini Indonesia bakal akan menghadapi Bahrain. Ketika itu sejak Indonesia berada dalam satu grup
dengan Bahrain, China, Australia, awal-awal mula Indonesia dalam satu grup tu, Indonesia merupakan tim yang diremehkan oleh tim lawan kerana melihat dari segi ranking itu pun Indonesia sangat jauh ya, paling bawah. Tetapi apa yang telah berlaku hari ini, Timnas Indonesia menampilkan persembahan yang cukup menarik, yang cukup baik ya. Dan suatu ketika dulu ya, Indonesia pernah kalahkan oleh Bahrain sehingga 10-0 guys. Jadi 12 tahun yang lepas telah berlaku satu sejarah hitam bagi Timnas Indonesia. Tapi pada penampilan Timnas Indonesia 10 hari bulan ini, saya berkeyakinan besar ya Indonesia bisa meraih poin, paling tidak pun Indonesia menang terhadap Timnas Bahrain. Kerana dari segi postur tubuh pun hampir lebih kurang sama saja dengan pemain-pemain Timnas Bahrain dengan adanya pemain-pemain Timnas Indonesia yang ada sekarang ni. Lagipun dari segi skill individu ya, mereka ini pemain-pemain Timnas Indonesia sudah terbiasa bermain di Liga Eropah. Lagi-lagi di dalam itu ada Jay Eges, yang mana Jay Eges merupakan seorang pemain yang bermain di Serie A. Ini merupakan kasta tertinggi di Liga Italia dan diperkuatkan lagi dengan Martin Pais sebagai benteng pertahanan dan kombinasi sesama mereka ya, pemain-pemain yang telah dibentuk oleh Coach Sintayong yang cukup kreatif. Saya pasti setiap kali penampilan Timnas Indonesia pasti akan berubah dia punya strategi untuk menghadapi Timnas Bahrain ni. Kalau dua laga yang dilihat oleh Timnas Bahrain ya, ataupun Federasi Sepak Bola Bahrain, laga yang dihadapi oleh Timnas Indonesia menghadapi Australia dan juga Arab Saudi, itu tidak bisa dibaca ya. Kerana setiap kali penampilan Timnas Indonesia pasti akan berubah-berubah skema dan juga apa yang telah dilakukan oleh Coach Sintayong itu pasti tidak bisa dibaca oleh pihak lawan. Jadi untuk sekarang ini ya, Indonesia sangat menjadi perhatian media-media asing, media-media internasional ya, dan melihat apa yang saya baca ya, bahawa Bahrain mengenakan kota terhadap pendukung-pendukung Timnas Indonesia untuk laga 10 hari bulan nanti. Tetapi bagi saya itu bukan halangan untuk Indonesia terus berjuang kerana sungguh pun dikenakan kota, saya rasa ada yang bisa menembusi stadion itu ya. Mungkin ada tiket-tiket yang dijual terhadap pendukung-pendukung Timnas Indonesia di Bahrain. Jadi apa yang saya lihat, sehingga tidak tahu benar atau tidak, Bahrain kenakan tiket itu dengan harga yang mahal. Kononnya tidak mau ramainya kehadiran fans ataupun pendukung Timnas Indonesia. Tapi kalaupun pendukung tidak ramai, penampilan Timnas Indonesia itu yang paling penting ya. Kerana bila melihat Indonesia hari ini, mereka bermain cukup baik dan juga mereka telah membuktikan pada ASEAN bahawa mereka adalah tim yang terbaik di ASEAN sekarang ini, kerana satu-satunya yang melaju pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah Timnas Indonesia guys. Jadi apapun untuk penampilan Timnas Indonesia pada 10 Oktober ini, kita doakan agar Timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik selaku wakil dari ASEAN, satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN. Kita semua se-ASEAN harus mendukung Timnas Indonesia agar Indonesia bisa meraih kejayaan, dan ini juga akan membawa nama ASEAN untuk kita semua. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.